Dan teman-teman yang kami sayangi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Amelia dan rekan saya Devita Sari, saya Dewi Sahabat, saya Rizky Saputra. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Marketing dalam Meningkatkan Penjualan di PT Honda. Langsung saja bab 1 atau pembuka, latar belakang umum. Dalam persaingan bisnis modern, pengembangan sumber daya manusia atau SDM sangat penting untuk kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan, terutama di bidang pemasaran. PT Honda sangat mengandalkan tim marketingnya untuk penjualan, sehingga pengembangan SDM krusial dalam meningkatkan kinerja marketing melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengembangan SDM terhadap kinerja marketing dan dampaknya pada peningkatan penjualan, khususnya di PT Honda, untuk menunjukkan pentingnya investasi SDM. Selanjutnya di 1.2 ada teori-teori yang dimana di sini ada teori sumber daya manusia menurut Dessler tahun 2010, teori kualitas kerja menurut Skupke et al. Tahun 2023, dan juga teori meningkatnya penjualan menurut Christine Belding-Tobey dan kawan-kawan tahun 2024. 1.3 latar belakang khusus. PT Honda menghadapi persaingan ketat, sehingga bergantung pada kualitas SDM marketing untuk penjualan. Meskipun telah berinvestasi dalam pengembangan SDM, efektivitasnya terhadap kinerja marketing dan penjualan masih dipertanyakan. Penelitian ini akan menganalisis hubungan tersebut untuk perumusan strategi SDM yang lebih efektif. Bab 2 atau teori menurut para ahli. Variabel X1, teori pengembangan SDM, ada beberapa teori yang kita ambil, di antaranya ada teori menurut Worter dan Davis tahun 1996, Dessler tahun 2010, Aristiawan tahun 2023, Robbins and Judd tahun 2017, dan Hendra Safri tahun 2006. Salah satunya yaitu teori menurut Hendra Safri tahun 2006, pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari seluruh anggota masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki pekerjaan yang ada sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap, atau menambah kecakapan. Variabel X2, teori kinerja marketing, ada beberapa teori yang kita ambil, diantaranya ada teori menurut Soekarno tahun 2009, Pertiwi dan Siswoyo tahun 2016, Wahyono tahun 2017, Kotler and Keller tahun 2009, dan Walker and Mullins tahun 2011. Salah satunya yaitu teori menurut Wahyono tahun 2017, menemukan bahwa kombinasi orientasi pasar yang kuat dan strategi inovasi yang seimbang antara inovasi teknis dan administratif dapat meningkatkan kinerja pemasaran secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pasar dan kemampuan berinovasi adalah kunci dalam meningkatkan efektivitas pemasaran. Variabel Y, teori peningkatan penjualan, ada beberapa teori yang kita ambil, diantaranya ada teori menurut Kusuma tahun 2009, Pagano dan Skivardi tahun 2003, Christine Belding-Tobey dan kawan-kawan tahun 2024, Kashmir tahun 2018, Darmonto et al. Tahun 2018. Salah satunya yaitu teori menurut Christine Belding-Tobey dan kawan-kawan tahun 2024, meningkatnya hasil penjualan diartikan sebagai pertumbuhan jumlah produk atau jasa yang terjual dalam periode waktu tertentu sebagai hasil dari penerapan strategi pemasaran yang tepat, seperti promosi, pengembangan produk, peningkatan layanan pelanggan, serta menyesuaikan harga dan distribusi. Selanjutnya, saya akan membacakan bab 3. Populasi adalah seluruh karyawan bagian marketing PT Honda Propek Motor HPM yang terlibat dalam promosi, penjualan, dan layanan pelanggan. Kriterianya yaitu karyawan tetap atau kontrak, bekerja minimal 1 tahun, dan aktif dalam pemasaran offline maupun digital. Yang kedua, 3.2 yaitu sampel. Sampel diambil secara proporsi sebanyak 38 karyawan marketing PT Honda wilayah Depok. Kriteria telah bekerja 1 tahun dan pernah mengikuti pelatihan SDM. Sampel dianggap mewakili populasi dan relevan untuk penilaian ini. Indikator soal. Untuk membantu kami dalam melakukan penelitian, kami menggunakan data kuesioner yang kami bagikan kepada karyawan PT Honda cabang Depok. Berikut adalah variabel dimensi serta indikator dari isi kuesioner yang kami buat. Saya akan membacakan 1 atau 2 kuesioner, yaitu
Pengembangan SDM X1, teori menurut Hendra Safi 2006 mengembangkan sumber daya manusia SDM merupakan dimensinya yaitu memperbaiki kinerja, meningkatkan keterampilan. Itu indikatornya satu, melalui pengembangan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan. Dua, perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk meningkatnya. Nah, ini kuesioner ya. Itu ada uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur kehabisan instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup variabel pengembangan sumber daya manusia, kinerja marketing, dan peningkatan penjualan. Instrumen dinyatakan valid apabila setiap item pertanyaan memiliki nilai korelasi R, yaitu hitung, yang lebih besar dari R tabel, menunjukkan bahwa item tersebut secara mengukur indikator variabel yang dimaksud. Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengetahui sejumlah mana instrumen penelitian, khususnya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel pengembangan SDM, kinerja marketing, dan peningkatan penjualan. Benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dikatakan valid apabila setiap item pertanyaan dalam kuesioner secara tepat mencerminkan indikator dan dimensi dan masing-masing variabel yang ditelitinya. Itu selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur tingkat konsistensi atau keajangan hasil dari instrumen penelitian seperti angket atau kuesioner. Apabila digunakan dalam waktu atau kondisi yang berbeda, instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang stabil dan konsisten ketika digunakan untuk mengukur variabel yang sama dalam situasi yang serupa. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas digunakan untuk menilai seberapa kuesioner yang digunakan dalam mengukur tiga variabel utama, yaitu pengembangan SDM, kinerja marketing, dan peningkatan penjualan. Uji reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dalam mengukur variabel pengembangan SDM, kinerja marketing, dan peningkatan penjualan. Instrumen ditanyakan reliable jika nilai konvensinya reliabilitas. Yaitu ada uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dua atau label variabel independen atau bebas terhadap satu variabel independen terkait secara simultan. Dalam konteks penelitian ini, regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja marketing dan dampaknya meningkat penjualan pada PT Honda. Ya, ini ada rumus model regresi linear berganda. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Itu ada keterangannya, yaitu adalah penjualan produk variabel dependen, X1 strategi pemasaran, X2 kualitas produk, A konsultan, B1 dan B2 sama dengan konvensian regresi masing-masing variabel independen, E error term keterangan variabel yang peningkatan penjualan, X1 pengembangan SDM, X1 kinerja marketing. Selanjutnya ada uji F. Uji F adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan dalam regresi linear berganda untuk menguji apakah sebuah variabel independen secara simultan bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikatif terhadap variabel independen. Uji F dalam penilaian ini digunakan untuk mengetahui apakah pengembangan sumber daya manusia dan kinerja marketing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan pada PT Honda. Hasil uji F yang signifikan menunjukkan bahwa kedua variabel bebas tersebut secara bersama-sama memiliki peran dalam berpengaruh tingkat penjualan. Dan selanjutnya ada uji determinasi. Konvensian determinasi R2 adalah ukuran statistik dalam menunjukkan seberapa besar proporsi variabel dependen terkait yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen bebas dalam satu model regresi. Dalam penelitian ini, konvensi determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bersama antara pengembangan SDM dan kinerja marketing dan menjelaskan perubahan atau peningkatan penjualan PT Honda.
Konvensi dimensi R2 digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pengembangan SDM dan kinerja marketing secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel peningkatan penjualan. Nilai R2 yang tinggi menunjukkan bahwa variasi dalam penjualan sebagai besar dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebas. Itu ada selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statik yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linear dengan tujuan untuk memastikan bahwa dia memenuhi syarat atau asumsi dasar model regresi linear klasik sehingga hasil analisis regresi menjadi valid, tidak bisa dan dapat dipercaya. Itu ada jenis-jenis uji asumsi klasik yang digunakan. Salah satunya ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, uji heterokedatitas, ada uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu bab 4 ada data profil dan analisis data PT Honda. Adapun struktur organisasi, di sini ada Direktur Sani, Wakil Direktur Suwardi, SPV penjualan, di bawah SPV penjualan ada marketing, SPV operation, di bawah SPV operation ada bagian surat jalan, bagian pengiriman, bagian mekanik, dan office boy. Dan yang terakhir ada SPV finance, di bawah SPV finance ada kasir. Selanjutnya ada 4.2 yaitu tabel 1 hasil uji validitas. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa seluruh nilai R hitung dari masing-masing item pertanyaan pada indikator yang diuji memiliki nilai yang positif dan lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,338. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur konstruk atau variabel yang dimaksud secara valid. 4.3 yaitu tabel 2 hasil uji reliabilitas. Berdasarkan tabel 3, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable apabila nilai koefisien Cornbach alpha lebih besar dari 0,60 menurut Ghazali tahun 2018. Namun dalam tabel ini terlihat bahwa variabel pengembangan memiliki nilai alpha sebesar 0,798, variabel kinerja marketing sebesar 0,596, variabel peningkatan penjualan sebesar 0,394. Dari ketiga variabel tersebut, hanya variabel pengembangan yang memiliki nilai di atas 0,60, sedangkan dua variabel lainnya berada di bawah ambang batas tersebut. 4.4 yaitu grafik hasil uji asumsi klasik. Adapun gambar 1, uji normalitas residual. Distribusi residual regresi antara X1 strategi pemasaran, X2 kualitas produk, dan Y penjualan menunjukkan pola normal. Histogram tampak simetris dengan rata-rata residual sebesar min 3,58 E, min 16, dan standar deviasi 0,970 dengan jumlah sampel 35. Asumsi normalitas residual telah terpenuhi. Gambar 2 yaitu uji multikolinearitas residual. Berdasarkan grafik normal PP plot di atas, hasil uji normalitas residual menunjukkan bahwa distribusi residual dari regresi antara variabel strategi pemasaran, kualitas produk, dan penjualan mengikuti pola distribusi normal. Hal ini terlihat dari titik-titik data yang sebagian besar berada di sekitar garis diagonal. Selanjutnya yaitu materi yang akan dibacakan oleh Abel. Selanjutnya yang ketiga ada uji heterokedastisitas residual atau hasil uji normalitas residual. Berdasarkan pada gambar scatter plot di atas, hasil uji normalitas residual menunjukkan bahwa penyebaran residual bersifat acak dan tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik tersebar secara tidak teratur di sekitar sumbu horizontal atau Y, yang menandakan bahwa tidak ada pola sistematis dalam penyebarannya. Selanjutnya ada tabel hasil uji regresi linear berganda. Pada hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan nilai signifikansi 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,093. Nilai koefisien beta sebesar 0,519 mengindikasikan bahwa X1 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan pada variabel Y. Sebaliknya, variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,357 atau lebih besar dari 0,05 dan T hitungnya
0,934, nilai beta X2 sebesar 0,157 juga menunjukkan kontribusi yang jauh lebih rendah dibandingkan S1. Selanjutnya ada tabel hasil uji F. Berdasarkan tabel hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai signifikansinya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan F hitungnya 10,037, menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel Y, yaitu peningkatan penjualannya. Dan yang terakhir ada tabel hasil uji determinasi. Berdasarkan tabel ini diperoleh dari nilai adjust R square sebesar 0,347 yang menunjukkan bahwa 34,7% variasi dari variabel dependen atau variabel Y, yaitu peningkatan penjualan, dapat dijelaskan oleh variabel independen X1 dan X2, yaitu pengembangan dan kinerja marketing. Sementara itu, sisanya sebesar 65,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan cukup baik dalam menjelaskan pengaruh kedua variabel bebas terhadap peningkatan penjualan, meskipun masih ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi. Bagian terakhir yaitu ada penutup, kesimpulan, dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu penelitian ini menganalisis pengaruh pengembangan sumber daya manusia dan kinerja pemasaran terhadap peningkatan penjualan di PT Honda. Hasil utama menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap peningkatan penjualan. Ini mengindikasikan bahwa investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan peningkatan kompetensi tim pemasaran adalah strategi yang efektif dan langsung berkontribusi pada peningkatan performa penjualan perusahaan. Sarannya yaitu, berdasarkan kesimpulan di atas, PT Honda disarankan untuk terus mengoptimalkan program pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi tim pemasaran, peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan seperti dalam hal produk knowledge, teknik penjualan, dan penguasaan digital marketing akan sangat krusial untuk memastikan tim pemasaran tetap kompeten dan adaptif terhadap perubahan pasar, sedangkan SDM yang unggul, potensi peningkatan penjualan dapat dimaksimalkan secara lebih efektif. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.